Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Part ke-7, Pernikahan Mila. Semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu, sikap Mila berubah. Ia menjadi sangat pendiam, sering melamun sendiri dan jarang mau makan. Kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter, tapi setelah diperiksa, Mila dalam keadaan baik-baik saja. Dokter hanya memberinya vitamin penambah nafsu makan. Kepada ibunya, Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangi perempuan cantik berpakaian adat Bali. Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Kemudian disuguhkan berbagai macam makanan enak. Wanita itu sangat ramah dan murah senyum. Bukan hanya sekali mimpi itu datang dalam tidur Mila. Sudah 3 kali Mila bermimpi hal yang sama. Setiap menjelang maghrib, tubuh Mila mendadak panas dingin. Wajahnya pucat. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Setiap tidur, ia juga sering mengigau. Pernah, suatu ketika ibunya mendengar Mila mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Bila sudah seperti itu, Satirah, ibunya Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi, Satirah terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya. Sayangnya, lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satirah dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit sehingga Satirah bisa mengintip dari celah pintu. Satirah melihat Mila sedang duduk menghadap jendela. Juga ada seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila. Satirah terkejut melihatnya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suami. "Pah, bangun, Pah!" Ia mengguncangkan tubuh suaminya. Masih dalam keadaan mengantuk, Parman, suami Satirah, bangun sambil memejamkan mata. "Ada apa sih, Ma?" "Ada orang asing di kamar Mila." "Hah? Jangan maling?" Parman terkejut mendengar perkataan istrinya. "Enggak tahu, Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya gitu lagi nyisirin rambut anak kita." Perlahan mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi saat mereka cek pintu kamar Mila terkunci. Tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. "Mila, Nak," panggil Parman. "Iya, Pak," jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parau terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan. Muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti baru bangun tidur. Parman dan Satirah masuk ke dalam kamar, memeriksa seluruh ruangan termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. "Tadi mamamu melihat ada perempuan asing di kamarmu," jelas Parman. "Iya, Nak, tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu." "Enggak ada kok, Ma. Mila dari tadi tidur." "Kamu salah lihat kali, Ma. Sudah, tidur lagi aja, Nak," kata Parman. Satirah bingung, padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila. Beberapa hari kemudian, pernikahan Mila digelar. Sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat resepsi pernikahan Mila.
Dekorasi ballroom yang sangat indah dan megah bernuansa adat Jawa. Tamu berpakaian batik memadati ruangan. Tidak sabar ingin menyaksikan hijab kabul dari mempelai pria. Wedding orkestra siap menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan. Cahaya lampu gemerlap menghiasi ruangan. Juga bunga warna-warni ditata rapi menghiasi panggung pengantin. Agus adalah seorang pengusaha sukses, jadi dia ingin pesta pernikahannya dihelat semegah mungkin. Musik orkestra dimainkan, suara saksofon melengking-lengking terdengar syahdu. Seorang vokalis wanita menyanyikan lagu Celine Dion, Because You Loved Me. Datanglah Mila mengenakan gaun pengantin berwarna putih, berjalan anggun sambil tersenyum. Didampingi ayah dan ibunya, sedangkan di belakangnya para wanita cantik berpakaian putih mengawal sambil membawa bunga. Juga ada 3 anak kecil yang imut-imut ikut mengawal Mila dari belakang. Agus sudah menunggunya di meja ijab kabul. Ia terkesima melihat kecantikan Mila. Alunan musik berhenti saat Mila duduk di sebelah Agus. Seorang penghulu tersenyum ramah kepada kedua mempelai. Penghulu bertanya kepada bapaknya Mila, apakah bersedia kalau diwakilkan untuk menikahkan Mila? Parman mengangguk. Sudah siap, Nak Agus? Iya, Pak. Sebuah mikrofon didekatkan ke penghulu. Tangan Agus dijabat erat. Wahai Agus bin Darmain, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada Mila binti Parman dengan emas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan mas kawin. Tiba-tiba Mila berteriak kencang. Suasana berubah mencekam. Kedua tangannya memegangi kepala, bola matanya putih semua. Semua orang dalam ruangan panik melihat Mila mengamuk. Gaun pengantinnya acak-acakan, makeupnya pudar. 2 orang memegangi lengan Mila, tapi semuanya terpental. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ia bahkan menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kuku Mila. Batalkan pernikahan ini, teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu. Ia meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat di kepala penghulu. Bapak penghulu terkapar pingsan akibat benturan itu. Mila mendongak lalu menunjuk ke atas. Tepat di ujung ruangan, terlihat sosok wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah Mila. Wanita itu mengenakan pakaian adat Bali. Semua orang yang tadinya khidmat kini berubah mencekam. Semua tamu kabur ketakutan, sementara penghulu terkapar berlumur darah. Part 8. Jatuh sakit. Setelah mengamuk, Mila dibawa ke rumah sakit. Selama 3 hari ia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan. Alasannya sederhana. Ia tidak lagi mencintai Agus. Walau pihak keluarga sudah membujuk Mila habis-habisan, tapi keputusan Mila sudah bulat. Ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan. Semenjak kejadian mencekam di acara pernikahannya, Mila jatuh sakit. Sudah 2 minggu ia dirawat. Badannya semakin kurus. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di minggu ketiga, ia mengigau dan memanggil-manggil nama Ahmad. Saat bangun, Mila menangis ingin dijenguk oleh lelaki bernama Ahmad. Kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu. Mila minta diambilkan smartphone-nya. Kemudian dia mengirim direct message kepada Ahmad.
mengabarkan kalau dia sedang sakit. Di kampung, Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya. Asia, ibunya Ahmad, muncul dari dalam rumah sambil membawa sebotol air dingin dan menyuguhkannya pada Ahmad. "Kalau kamu di rumah terus, ibu nyaman, Nak. Jadi ada yang nemenin setiap hari. Bapak kan udah gak ada, dan kamu anak ibu satu-satunya. Saran ibu sih, cari kerjaan di kampung saja." Asia duduk di samping Ahmad. "Aku kerja apa ya, Bu?" "Bertani saja, Nak. Sawah dan ladang warisan mendiang bapakmu kan banyak. Selama ini yang urus orang lain saja. Barangkali kalau kamu yang urus, hasilnya akan lebih bagus." Asia tersenyum pada anaknya. Ahmad mengangguk. Ia meraih smartphone-nya, iseng-iseng membuka sosial media. Sontak, kedua matanya membelalak. Hatinya sangat bahagia karena mendapat pesan dari Mila. "Aku gak jadi bertani, Bu." "Kenapa? Aku mau kawin saja." Ahmad memeluk ibunya sambil bersorak bahagia. "Besok aku ke Jakarta." "Ngapain?" "Jenguk calon istriku." "Walah, kamu gak pernah cerita ke ibu kalau punya pacar." "Doakan ya, Bu." Wajah Ahmad berbinar sambil memegangi kedua tangan ibunya. Besoknya, pagi sekali Ahmad berangkat dari rumahnya. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan Mila. Ilmu jalan goyang memang sangat ampuh. Ahmad tidak menyangka kalau Mila mengirim pesan padanya. Seperti biasa, Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya. Berharap kali ini Mila mau menerima bunga itu dengan senang hati. Sesampainya di rumah sakit, Mila sangat bahagia melihat kedatangan Ahmad. Seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan kesayangan. Bunga yang dibawa Ahmad diterima dengan baik oleh Mila. Bahkan bunga itu tidak lepas dari pelukannya. Tatapan Mila pada Ahmad sekarang berubah menjadi tatapan kasmaran. Ahmad gugup dibuatnya. Mila tidak mau ditinggal. Ia minta Ahmad menemaninya sampai sembuh. Lebih gila lagi, tiba-tiba Mila melontarkan perkataan yang mengejutkan. "Kalau aku udah sembuh, nikahin aku ya." Bapak dan ibu Mila terkejut. Parman curiga kalau anaknya kena pelet. Maka ia meminta Ahmad untuk bicara empat mata di luar. "Bajingan, kau apakan anakku, ha?" Parman menggenggam kerah baju Ahmad. "Tidak aku apa-apakan, Pak." "Halah, mustahil. Pasti kau pelet. Kau tahu pernikahannya batal dan tiba-tiba dia ngajak kamu nikah. Ini pasti kamu pelet." "Sumpah, aku bahkan gak tahu apa itu pelet. Aku hanya teman kerjanya Mila, Pak." "Pak," tiba-tiba istrinya memanggil. Semua orang di ruangan itu terheran-heran melihat tingkah Mila. Ia memeluk bunga pemberian Ahmad sambil bernyanyi tidak karuan. Sesekali tertawa seperti orang gila. Part 9. Kucing Hitam. Mila akhirnya sembuh. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin menikah dengan Ahmad. Tidak masalah walau tidak dibuatkan pesta megah. Yang penting sesegera mungkin ia harus menikah dengan lelaki yang ia cintai itu. Kedua orang tuanya sudah membujuk Mila agar memikirkan matang-matang keputusannya. Lantaran Ahmad adalah seorang pengangguran. Bagaimana lelaki itu menafkahi Mila? "Biar aku yang kerja, Pak," kata Mila. "Mana ada kayak gitu, perempuan kerja terus suami di rumah." "Iya, Nak. Mama gak mau di kemudian hari kamu menyesal." "Mila gak akan pernah nyesal nikah sama Ahmad. Mila sayang sama dia." Nada bicara Mila meninggi.
Kemudian dengan perasaan kesal ia keluar dari kamarnya sambil membanting daun pintu. Air mata ibunya menetes, sedih melihat perubahan sikap anaknya yang kasar. Seminggu kemudian, Ahmad diundang ke rumah Mila. Ia membawa serta ibunya dari kampung. Uang cash 30 juta hasil menjual tanah disiapkan Ahmad untuk modal menikah. Ahmad dan ibunya terkesima melihat kemegahan rumah Mila. Lantainya terbuat dari marmer. Cat tembok putih, lampu hias besar, patung-patung ala Romawi terpajang di setiap sudut ruangan. Ibu dan bapaknya Mila memasang wajah kesal. "Anak saya ingin sekali menikah dengan anak ibu." Parman membuka obrolan. "Sama pak, anak saya pun seperti itu." Mila dari atas tangga tersenyum memandang ke arah Ahmad. Lelaki itu menyadarinya. Ia membalas senyuman Mila. Namun seketika Ahmad terkejut saat melihat sosok wanita dengan wajah pucat berdiri di belakang Mila. Wanita itu adalah Nyai yang ia temui di air terjun Panggelangan saat bertapa. Ahmad seketika tertunduk. "Kami hanya punya 30 juta untuk modal menikah." Parman menahan kekesalannya. Dalam hatinya bergumam, "Uang 30 juta, laku sama apa? Dasar miskin." Namun Parman tidak tega kalau sampai mengucapkan janjiannya. "Sebenarnya uang 30 juta tidak cukup kalau untuk menikah di kota," sergah ibunya Mila. "Cukup kok." Tiba-tiba Mila yang berdiri di atas tangga memotong obrolan. "Kita nikah di rumah saja, nggak usah mengundang orang lain juga, nggak jadi masalah. Asal sah saja, asal kita bersama." "Kau pasti pelet anakku." Parman menunjuk Ahmad. Pak, jangan sembarangan ya kalau ngomong." Asia tidak terima anaknya dituduh macam-macam. "Sudah bu." Ahmad menahan ibunya yang naik pitam. "Pokoknya aku mau menikah dengan Ahmad, titik," sergah Mila. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja seekor kucing hitam muncul dari atas anak tangga. Kedua orang tua Mila heran, sebab di rumah itu mereka tidak pernah melihara kucing. Kucingku Blacky. Sini Blacky, ke ibu." Mila menggendong kucing hitam itu sambil mengelus-ngelus bulunya. "Sejak kapan kamu bawa kucing ke rumah ini, Mila?" tanya Parman. Mila tidak menjawab. Ia malah menimang-nimang kucing dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. "Blacky lapar." "Lapar sayang. Yuk makan yuk." Mila beranjak ke dapur sambil menggendong kucingnya. Kedua orang tuanya menggelengkan kepala. Mereka lelah dengan sikap Mila yang semakin hari semakin aneh. Part 10. Gangguan jin. Tidak ada pesta meriah. Pernikahan Mila digelar di dalam rumah secara tertutup. Hanya ada penghulu, kedua mempelai, orang tua mempelai, dan beberapa orang saksi. Setelah ijab kabul selesai, Mila minta pisah rumah dengan orang tuanya. Ia minta kunci villa yang ada di Bogor. Awalnya, kedua orang tua Mila tidak setuju. Tapi Mila tetap keras kepala ingin pisah rumah. Ia ingin hidup bebas bersama suaminya. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya Parman memberikan kunci villa itu. 3 hari kemudian, Mila mengemas barang-barangnya. Ia juga membawa serta kucing hitam kesayangannya. Sungguh aneh. Tidak ada raut kesedihan di wajah Mila saat hendak berpisah dengan kedua orang tuanya yang selama ini membesarkannya. Berbeda dengan ibunya yang sedari tadi sudah menangis terseduh-seduh. "Setiap bulan kami pasti pulang mah," kata Ahmad. Satirah mengangguk. Besar harapannya, semoga pernikahan anaknya itu bahagia. Untuk jaga-jaga, Satirah memberikan sebuah kartu ATM yang berisi 20 juta rupiah
supaya anaknya tidak sengsara di bawah Ahmad, mengingat Ahmad masih menganggur. Mereka berdua diantar sopir pribadi keluarga Mila ke Bogor. Mobil yang ditumpangi Ahmad dan Mila menempuh 2 jam perjalanan dari Jakarta. Di sepanjang jalan, Mila sibuk memberi makan kucing kesayangannya. Dulu sebelum terkena pelajaran goyang, Mila bukan pecinta kucing. Ia bahkan jijik kalau melihat kucing. Tepat di samping Mila, Ahmad memandangi istrinya itu. Ia tidak mengira kalau jalan goyang sangat ampuh membuat Mila jatuh cinta setengah mati padanya. Dulu ia hanya bisa berandai-andai menjadi suami Mila. Namun sekarang mimpinya menjadi nyata. Perempuan yang sangat ia cintai sudah menjadi istri sahnya. Ibarat bidadari yang diberikan Tuhan untuknya. Mila adalah segalanya bagi Ahmad. Mereka akhirnya tiba di sebuah villa. Tampak dari depan, villa itu sangat terurus sebab Parman membayar orang untuk melawat villa tersebut. Kejadian janggal mulai muncul saat malam tiba. Sebagai pengantin baru, malam pertama adalah malam yang paling berkesan bagi Ahmad. Sebelum melangsungkan malam pertama, ia mandi terlebih dahulu agar wangi. Sedangkan Mila masih sibuk bermain dengan kucing hitamnya di dapur. Sesekali, Mila menciumi mulut kucing itu. Selesai mandi, Ahmad beranjak ke kamar. Di sana sudah ada Mila duduk di tepi tempat tidur. Ahmad tersenyum, mengelus rambut Mila lalu mencium pipinya. Malam pertama berlangsung dengan baik. Ia tidak kecewa dengan perkasaannya. Sekitar 1 jam kemudian, Ahmad keluar dari kamarnya untuk mandi besar. Sementara Mila masih terkapar di atas tempat tidur. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, ia mendengar suara Mila sedang bermain dengan seekor kucing di dapur. Segera, Ahmad menghampirinya. "Hai sayang, kucing kita lucu ya?" kata Mila sambil tersenyum pada Ahmad. Ahmad menjatuhkan handuknya. Kalau Mila ada di dapur, lalu siapa yang bersetubuh dengannya barusan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.